Halo teman-teman, balik lagi bersama saya, Detektif Movie. Kali ini, saya akan mengulas film dengan judul Ugly yang rilis tahun 2013 dan disutradarai oleh Anura Kasyaf. Film ini menceritakan tentang penculikan anak berumur 10 tahun. Daripada kalian penasaran, yuk kita lanjut! Film diawali dengan seorang perempuan bernama Syahlini yang ingin melakukan aksi bunuh diri. Namun aksinya terhenti karena mendengar suara ketukan pintu dari anaknya yang baru pulang sekolah yang bernama Kali. Syahlini adalah seorang ibu rumah tangga yang sedang mengalami depresi. Ia tidak bahagia dengan pernikahannya. Suami Syahlini bernama Syomik Bose. Dia adalah seorang kepala polisi. Bose memiliki sifat yang sangat temperamental. Bose tidak memperlakukan Syahlini selayaknya istri, namun seperti tahanan. Karena itulah Syahlini ingin mengakhiri hidupnya. Scene berpindah pada seorang pria yang sedang mengendarai mobil. Pria ini bernama Rahul. Rahul adalah mantan suami Syahlini dan ayah dari Kali. Oke guys, sebelum lanjut, kita flashback dulu ya biar kalian paham alurnya. Jadi, Syahlini, Bose, dan Rahul adalah teman satu kampus. Bose sudah naksir sama Syahlini dari zaman kuliah. Namun, Bose malah sering dibully oleh Rahul dan Syahlini. Ketika Rahul dan Syahlini menikah, Rahul tidak memiliki pekerjaan tetap. Dan dia selalu bertindak kasar pada Syahlini. Karena itulah Syahlini berpisah dengannya. Dan Bose mengambil keuntungan dari perceraian mereka dengan menikahinya. Namun, Bose malah tidak memperlakukan Syahlini layaknya seorang istri. Rahul dalam perjalanan untuk menjemput Kali, karena semenjak bercerai, Kali hanya bersama ayahnya setiap hari Sabtu. Rahul dan Kali berencana pergi nonton di bioskop, namun sebelum ke bioskop, Rahul mampir sebentar di rumah temannya untuk mengambil naskah film. Jadi guys, Rahul ini memiliki obsesi menjadi aktor terkenal. Rahul mengajak Kali ikut bersamanya, namun Kali menolak dan memilih tinggal di dalam mobil. Singkat cerita, Catanya datang dan memberi naskah film. Catanya bertanya kepada Rahul di mana Kali, karena dia melihat pintu mobil Rahul dalam keadaan terbuka dan Kali tidak berada di dalam mobil. Mendengar hal itu, Rahul segera berlari turun untuk mencari anaknya. Catanya dan Rahul bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar, namun tidak seorang pun yang melihat Kali. Catanya kemudian bertanya kepada seorang pedagang mainan, namun HP dari pedagang tersebut berdering, dan Catanya menyuruhnya untuk mengangkat teleponnya. Saat pedagang tersebut mengangkat teleponnya, ternyata itu adalah HP Kali. Catanya bertanya, dari mana dia mendapatkan HP tersebut? Karena panik, pedagang mainan itu pun kabur. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, namun pedagang tersebut malah terlindas mobil dan meninggal. Rahul dan Catanya segera melaporkan kasus penculikan Kali di kantor polisi. Namun Inspektur Jadav dan anak buahnya tidak menanggapinya secara serius dan malah membuat lelucon. Singkat cerita, akhirnya polisi segera turun ke TKP untuk mencari tahu informasi mengenai pedagang mainan tadi. Mereka bertemu dengan seorang ibu-ibu yang adalah bibi dari si pedagang mainan. Pedagang mainan tersebut bernama Shiral. Pencarian terus dilakukan hingga malam tiba, namun Kali belum juga ditemukan. Inspektur Jadav kemudian menghubungi Bose yang adalah atasannya untuk melaporkan kasus penculikan Kali. Adegan berpindah di kantor polisi, di mana Rahul dan Catanya malah dituduh sebagai penculik berdasarkan informasi dari Bose. Catanya yang mulai kesal pun berdebat dengan polisi, dan tiba-tiba Bose datang dan menghajar Catanya. Kemudian, Bose mengeluarkan laptop dan menunjukkan rekaman telepon yang dia sadap dari HP istrinya. Di dalam rekaman tersebut, nampak Rahul mengatakan pada Syahlini bahwa suatu saat ia akan menculik Kali karena Syahlini selalu membatasinya bertemu dengan Kali. Setelah menunjukkan rekaman tersebut, Bose langsung menghajar Rahul. Rahul yang tak berdaya bersumpah pada Bose bahwa bukan dirinya yang menculik Kali. HP Rahul tiba-tiba berdering, dan terdengar suara seorang pria yang meminta uang tebusan, dan ternyata itu adalah Catanya. Bose segera menyuruh anak buahnya melacak nomor tersebut.
Keesokan harinya, polisi mulai membuntuti Catanya. Di kantor, terlihat Catanya sedang menelepon seseorang dan bertanya soal jumlah hutangnya. Tanpa ia sadari bahwa HP-nya sudah disadap oleh polisi, dan saat ia keluar, polisi pun segera menangkap Catanya. Adegan berpindah pada Rahul yang sedang dikurung di sebuah tempat. Karena pukulan dari bose, Rahul harus diobati oleh seorang dokter. Saat polisi membuka borgol, Rahul dengan cepat merebut pistol dan menodongkan pistol tersebut pada mereka. Setelah itu, Rahul pun segera kabur. Scene beralih di penjara, di mana Inspektur Jadav sedang menyiksa Catanya sambil menginterogasinya. Catanya mengatakan bahwa dia melakukan hal tersebut hanya untuk menolong Rahul agar terbebas dari tuduhan bose. HP Catanya tiba-tiba berdering, dan ternyata itu adalah telepon dari Rahul. Rahul menanyakan di mana Catanya berada, namun bose yang tiba-tiba datang segera mengambil HP tersebut dan mengatakan pada Rahul bahwa Catanya lah yang menculik Kali. Rahul yang tidak percaya malah menyuruh bose untuk tidak ikut campur dan membiarkannya mencari putrinya. Singkat cerita, Rahul, bose, dan Catanya pun bertemu. Bose menyuruh Rahul untuk tetap tenang dan menyerahkan urusan ini padanya. Pencarian mulai dilakukan di berbagai tempat, namun Kali belum juga ditemukan. Adegan berpindah pada Rahul yang sedang bersama Raki. HP Rahul tiba-tiba berdering, dan terdengar suara mirip Kali yang diputar oleh Catanya yang berpura-pura sebagai penculik. Catanya meminta uang tebusan sebesar 2 juta rupiah pada Rahul. Bose yang telah menyadap HP Rahul segera mencari tahu dari mana asal panggilan tersebut. Rahul yang kebingungan untuk mendapatkan 2 juta rupiah meminta bantuan dari Catanya. Catanya malah menyuruhnya untuk merampok sebuah toko perhiasan. Singkat cerita, mereka segera bertemu seseorang untuk membeli pistol. Namun, tanpa mereka sadari, polisi sedang mengikuti mereka dari belakang. Akhirnya, Catanya pun tertangkap, dan Rahul yang sedang ke toilet berhasil kabur. Scene berpindah pada Syahlini yang sedang bersama Raki. Jadi guys, selama ini Syahlini tidak tahu bahwa Kali sedang diculik. Yang dia tahu, Kali sedang bersama Rahul, karena itulah yang dikatakan bose padanya. Raki mengatakan pada Syahlini bahwa Kali diculik dan penculik meminta uang tebusan sebesar 2 juta rupiah. Keesokan hari pun tiba. Rahul kembali mencari pistol yang dia buang dan pergi ke toko perhiasan untuk menjalankan aksinya. Namun, Rahul malah tertangkap polisi. Adegan berpindah di kantor polisi, di mana bose yang mencurigai Catanya sebagai penculik meminta Rahul untuk menginterogasi Catanya di dalam penjara. Saat diinterogasi, Rahul malah dimaki-maki oleh Catanya. Catanya mengatakan pada Rahul bahwa selama ini dia yang membantu Rahul memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana mungkin Rahul berpikir bahwa dia yang menculik Kali? Tiba-tiba HP Rahul berdering dan terdengar suara rekaman mirip Kali yang diputar oleh Raki. Jadi guys, selama ini Raki dan Catanya bekerja sama untuk memeras Rahul. Polisi semakin dibuat bingung ketika mendengar ada orang lain lagi yang menelepon dan meminta uang tebusan, padahal Catanya sudah di dalam penjara. Scene berpindah pada Syahlini yang sedang menerima telepon dari adiknya sendiri yang bernama Shidan. Shidan berpura-pura sebagai penculik. Shidan meminta uang tebusan sebesar 5 juta rupiah. Jadi guys, Shidan ini sedang memiliki masalah dengan ayahnya. Untuk itulah ia berpura-pura menjadi penculik dan menyuruh Syahlini meminta uang tebusan dari ayah mereka. Karena dia tahu bahwa orang tuanya memiliki banyak uang dan mereka pasti akan memberikan uang tersebut. Syahlini yang kebetulan bersama ayahnya malah meminta 6,5 juta rupiah. Singkat cerita, ayah Syahlini segera ke bank dan mengambil uang tersebut kemudian diberikan pada Syahlini. Tanpa berpikir panjang, Syahlini segera membawa uang tersebut pada penculik yang adalah adiknya sendiri dan sisanya ia titipkan pada Raki.
Bose yang mengetahui hal itu segera menelepon Syahlini dan memarahinya. Namun Syahlini tidak memperdulikan kata-kata Bose. Singkat cerita, Bose menanyakan pada Syahlini mengenai uang 1,5 juta rupiah yang ia minta dari ayahnya. Syahlini mengatakan pada Bose bahwa uang tersebut akan ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang selama ini tidak pernah diberikan Bose padanya. Bose pun mengatakan padanya bahwa uang tersebut sudah dibawa lari oleh Raki. Tiba-tiba Bose ditelepon oleh Inspektur Jadaf. Jadaf melaporkan bahwa orang yang menghubungi Syahlini dan meminta tebusan sebesar 5 juta rupiah adalah Shidan, adik Syahlini sendiri. Bose yang mendengar hal itu segera meninggalkan Syahlini dan bergegas untuk menangkap Shidan. Namun Syahlini yang kesal karena diacuhkan oleh Bose segera mengikutinya dan menembakinya. Scene berpindah pada Shidan yang sedang bersenang-senang dengan uang hasil memeras Syahlini. Tak menunggu lama, Bose dan anak buahnya pun segera menangkap Shidan. Keesokan harinya, Inspektur Jadaf memberikan uang 5 juta rupiah yang disita dari Shidan kepada Rahul dengan maksud untuk diberikan pada penculik. Singkat cerita, Rahul ditelepon oleh seseorang, dan orang tersebut menyuruh Rahul membuang HP yang dia gunakan serta melepaskan GPS yang dipasang oleh polisi pada mobilnya, kemudian dia segera pergi menuju sebuah mall. Polisi pun segera mengikutinya dari belakang. Saat polisi menuju tempat parkir untuk mengecek Rahul, ternyata Rahul sudah tidak ada. Polisi segera mengecek CCTV dan terlihat Rahul sudah keluar menggunakan mobil lain. Scene berpindah pada Bose yang sedang duduk dan tiba-tiba dia mendapat telepon dari Rahul. Rahul mengejek Bose karena dia telah berhasil mengecoh Bose dan anak buahnya. Bose pun bertanya pada Rahul mengenai Kali. Bose mengatakan, apakah Rahul sudah bersama Kali? Rahul yang mendengar hal itu pun terdiam dan menutup teleponnya. Rahul segera menghampiri catanya yang sedang bersama Raki. Rahul bertanya pada catanya mengenai Kali, karena selama ini catanya mengatakan pada Rahul bahwa Kali sudah ditemukan dan dia bersama Bose. Padahal itu adalah kebohongan. Rahul yang kesal pun segera memukul catanya sejadi-jadinya. Rahul baru menyadari bahwa selama ini catanya memanfaatkan situasi ini hanya untuk mendapatkan uang. 2 hari kemudian, anak buah Bose kembali mencari berkas-berkas dari narapidana. Dan terlihat Bibi Shiral adalah bekas dari narapidana. Dia pernah ditahan karena kasus penculikan. Anak buah Bose segera ke rumah Bibi Shiral untuk menginterogasinya. Bahkan dia diancam oleh anak buah Bose. Bibi Shiral pun kemudian menunjukkan padanya di mana Kali berada. Saat ditemukan, Kali berada dalam jok motor dan mayatnya sudah membusuk. Ternyata yang menculik Kali adalah Shiral, pedagang mainan yang adalah seorang pedofil di awal film tadi. Dan film pun tamat.